Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proyek 6 mata kuliah AI yang mengenai single smoothing. Dan berikut untuk penjelasannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Fibrujaya. NIM saya 2024-25. Saya berasal dari kelas 5 TI 1. Jadi pada saat ini saya bersama kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita menyelesaikan tugas yang telah diberikan, tugas 6 mengenai single smoothing. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama, kelompok kami menggunakan IDE NetBeans atau Java. Nah, jadi ini adalah codingnya. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang single smoothing. Jadi, single smoothing yang ada di sini adalah yang telah diberikan di modul adalah meramalkan nilai KM periode ke depan berdasarkan data yang ada. Dalam peramalan dilakukan proses smoothing. Oke, jadi di sini kita menggunakan single smoothing untuk memprediksi pendapatan di beberapa hari ke depan. Oke, jadi sini adalah sedikit codingnya. Seperti biasa, jika kita menggunakan import Java Util Scanner. Di sini public class, ini adalah nama tugasnya. Void main string arc scanner. Jadi menyediakan fungsi input data dari keyboard. Sistem output ini mencetak data yang ada dalam tanda kurung. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kita seperti menampilkan ini masukan alpha yang ada di sini. Yang ini. Itu fungsinya untuk memprint. Nah, ini double double alpha sama dengan input next double. Jadi ini perintah untuk menginput data desimal double dari keyboard. Nah, lalu di sini ada in S1 sama dengan 13. Nah, ini system out dot print in data aktual pertama sama dengan tambah 1. Jadi di sini kita sudah kita akan menampilkan data dari ini kan kita sudah masukkan di print data aktual pertama. Jadi mencetak data yang ada dalam kurung ini. Data aktual pertama lalu ditambah S1 ini 13. Oke, lalu di sini ada in S2 sama dengan 24 sama seperti tadi kita masukkan data yang ada dalam dalam kurung ini dan tambah S2 yaitu sama dengan 24. Jadi akan tertampil seperti ini. Data aktual kedua sama dengan 24. Ini adalah in dan ini ada in S3 sama dengan 33. Itu seperti biasa, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Lalu di ini ada sistem print data aktual ke-6. Itu mencetak data yang dalam ini juga sama. Lalu in S6 sama dengan input.nextIn. Nah, ini adalah rumusnya. Double A sama dengan ini rumus yang kita gunakan di single smoothing, seperti di materi. Double A sama dengan 1 kurang alpha. Ini deklarasi nilai A. Nah, ini ada double ST1 sama dengan S1. Double ST2 sama dengan alpha kali S2 tambah A kali ST1. Itu rumusnya. Nah, di sini ada sistem out print. Jadi itu digunakan untuk ini, untuk menampilkan juga. Nah, lalu di sini yang hasil ramalan kita mencetak hasil dari ramalan. Jadi ini akan keluar di bagian bawah. Oke, jadi kita langsung saja coba. Misalnya dari awal, kita masukkan alpha. Itu adalah input yang pertama di sini. Kita input saja. Kita akan mencoba 0,2. Nah, di sini sudah ada. Ini otomatis tertambah sesuai rumus yang telah kita gunakan. Bukan maksudnya ini yang kita sudah apa secara
secara otomatis, bukan kita isi-isi seperti yang biasanya, karena kita sudah buat untuk S1 sama dengan 13, nah seperti ini. Nah, lalu kita data aktual ke-6, kita akan mencoba untuk mengisi 25. Nah, jadi di sini kita melakukan perumusan. Ini adalah rumusnya. Rumus yang ini kita pakai. Dan ini hasil ramalan. Dari ramalan 1 sampai ramalan ke-6. Oke. Jadi begitu saja sedikit penjelasan dari saya. Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Juliana Sambo, NIM 2024-2012, kelas 5TI1, kelompok 3, dan di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari program yang kami buat mengenai single smoothing. Nah, di sini dapat kita lihat pada public static void main terdapat scanner input. Scanner input ini berfungsi untuk proses instalasi scanner class ke dalam variabel input. Nah, dengan kata lain, scanner input ini menyediakan fungsi input dari data keyboard, input data dari keyboard. Lalu berikutnya kita akan mencetak masukan alpha dengan menggunakan sistem outprint. Lalu double alpha di sini merupakan perintah untuk menginput data desimal alpha dari keyboard. Nah, untuk in S1 sama dengan 13 ini merupakan data aktual pertama yang bernilai 13, dan S2 24, S3 33, S4 21, S5 22. Itu semua merupakan data aktual yang diberikan sesuai dengan soal latihan yang ada. Nah, untuk di soal dikatakan kita menentukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha 03. Nah, karena nilai ramalan minggu ke-6 baru akan kita prediksi, jadi di sini S6-nya karena belum ada data aktualnya, kita menggunakan input next in. Untuk data aktual minggu ke-6 akan diinput secara otomatis menggunakan keyboard. Nah, seperti itu. Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Kia. Halo, saya Sekia Matu. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumus yang kami masukkan pada program simple exponential smoothing. Kita masuk pada bagian yang untuk saat ini kita akan deklarasi untuk nilai A, yang dimana A itu sama dengan 1 dikurangi alpha. Itu adalah rumusnya. Kemudian berikutnya ada ST1 sama dengan S1. ST1 adalah data aktual yang pertama, dan kemudian S1 adalah data ramalan pertamanya. Jadi untuk data ramalannya sudah ditentukan dari data aktual yang pertama pada saat ini. Nah, kita masuk pada data aktual yang kedua, yang dimana kita akan melakukan penjumlahan untuk mendapatkan hasil data ramalan pada data aktual kedua ini. Rumusnya menggunakan alpha kali data ramalan kedua ditambah alpha dikali dengan data aktual yang pertama. Nah, dari situ akan muncul hasil dari data ramalan untuk data aktual kedua ini. Begitu juga dengan data aktual ketiga ini,
Nah, dengan pakai rumus yang sama, alfa dikali dengan data ramalan ketiga ditambah alfa dikali dengan data aktual kedua, dan kemudian begitu juga dengan data aktual keempat, data aktual kelima, serta keenam yang akan kita tentukan pada saat running untuk melihat data ramalan atau hasil dari data aktual yang ke-6 ini. Kemudian di bagian berikutnya di bawah ini ada sistem outprintln, yang dimana script ini yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak hasil dari program-program dengan menggunakan rumus yang sudah kami buat saat ini. Jadi kita langsung saja untuk running program. Kita masukkan untuk nilai alfanya sesuai yang kita pakai pada rumus saat ini, 0,6. Jadi otomatis akan muncul data aktual pertama sampai kelima. Nah, data aktual ke-6 ini kita akan masukkan secara manual untuk melihat hasilnya untuk data aktual ke-6 ini. Kita masukkan secara manual. Jadi pada data aktual ke-6 ini akan langsung diimplementasikan dengan rumus yang sudah kami gunakan saat ini dengan hasil ramalan untuk ramalan 1 sampai dengan ramalan yang ke-6, seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai program yang kami buat